Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bu Fatimah selaku pembina Rohis SMA Negeri Kerjo. Menginjak acara yang ketiga yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ukti Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu in dzalikum annahum karihu ma anzalallah. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Panitia pada Guna Albinusa Dapa. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin cek semangat terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman ramaikan di kolom komentar. Ini bisa kan ya? Menulis kolom komentar ya. Pak Mdeki, Diskomil Kabupaten Wonogiri, Masya Allah. Wonogiri datang nih teman-teman. Surakarta hadir, Masya Allah, dari Surakarta. Baik teman-teman, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin ajak sharing ya teman-teman ya, bagaimana kita menjadi seorang siswa atau menjadi seorang pemuda yang tentu berkualitas, kemudian memiliki produktivitas ya, sebagaimana tema pada kesempatan kali ini. Oke ya, saya ingin tanya kepada teman-teman nih, kartun yang di depan ini, kira-kira anime judulnya apa? One Piece. Oh ya, One Piece. One Piece. Ini namanya siapa? Namanya siapa? Iya, Luffy dan Zoro ya teman-teman ya. Baik, ada hal menarik teman-teman yang bisa kita ambil sebagaimana tema pada kesempatan kali ini. Produktif, berkualitas gitu. Luffy dan Zoro adalah kartun yang memiliki kegigihan yang luar biasa dalam menggapai mimpi. Apa mimpinya Luffy? Dan maka akan melahirkan usaha-usaha yang luar biasa. Siswa baru ya, siswa baru SMA Negeri Kerjo. Apa mimpinya teman-teman? Apa mimpinya teman-teman selama di SMA Negeri Kerjo? Ada enggak targetan-targetan seperti itu?
Nah, tadi sudah dikenalkan ya, saya izin memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Andesra Insyaallah. Di samping kuliah, ini ada hobi ya, kadang-kadang juga nulis, teman-teman nulis di @tumblr.com ya, karena teman-teman sendiri nggak masalah. Atau mungkin ada yang punya Tumblr juga di sini gitu. Kita belajar sama-sama nulis ya. Nah, ini sedikit sharing ya teman-teman ya. Dan ini semoga ini menjadi motivasi teman-teman ya. Kita di sekolah yang SMA pinggiran, kita tetap diterima di SMA Negeri Kerjo, tapi jangan salah ya, kita bisa berprestasi teman-teman. Nah, yang saya tebalkan ini adalah pencapaian prestasi saya ketika SMA. Mungkin tidak banyak ya, tapi harapannya ini memberikan referensi kepada teman-teman. Ternyata kita menjadi sebuah SMA Negeri Kerjo bisa untuk berprestasi. Pada tahun 2017 ini baru masuk sekolah pertama ya, diikutkan lomba pidato Islam, kemudian juara 3 teman-teman. Kemudian pada tahun 2017 juara 2 LCCL Festival Ayo Membaca. Pada juara tahun 2018 menjadi juara 5 LKTI Bank Jateng. Kemudian pada tahun 2019 menjadi penerima manfaat beasiswa aktivis muda Seloraya. Hanya ada 4 orang di Seloraya dan salah satunya dari sekolah saya. Jadi jangan minder ya, jangan minder teman-teman menjadi siswa SMA Negeri Kerjo. Kemudian organisasi gitu ya. Dulu teman-teman, saya ikut Rohis ya, Dari Rohis saya banyak hal yang saya dapatkan, banyak belajar. Bukan hanya dalam tanda kutip ya keislaman, karena namanya rohani Islam. Bukan hanya itu, tapi saya banyak mendapatkan ilmu pengetahuan terkait kepemimpinan, manajerial, manajemen waktu, bahkan terstimulus semangat untuk berprestasi gara-gara saya ikut Rohis. Semangat saya dalam berprestasi itu terkuatkan gara-gara Rohis teman-teman. Saya bisa mengenal alumni, bisa mengenal pembina, dapat coaching, mentoring dan lain sebagainya. Itu yang menguatkan dan kemudian menjadi motivasi saya. Ternyata kita menjadi siswa di SMA Negeri Kerjo itu bisa menjadi siswa yang berprestasi. Nah, teman-teman, inilah yang harus kita pahami ya. Karena pada dasarnya, mengapa kita itu harus menyibukkan diri dalam hal kebaikan? Mumpung kita menjadi siswa, mumpung kita menjadi pemuda ya, teman-teman yang di hadapan saya ini ada berapa ini? Banyak ya, 150-an, bahkan 170. Bagaimanapun caranya, kita menjadi siswa yang produktif dan berkualitas bagaimana tagline-nya teman-teman di sini. Motivasi tadilah yang kemudian harus kita pegang. Menurut teman-teman, produktif itu apa? Ada yang mau menjawab? Saya tanya kepada Diajeng Kholisu 1. Apa menurutmu terkait produktif ya? Karena jangan-jangan kita tuh memiliki pemaknaan yang sama, yang salah gitu terkait produktif. Kita samakan terlebih dahulu ya, sebelum kita berbicara terkait bagaimana kita membangun siswa yang produktif dan berkualitas. Oke, saya baca ya, sambil menunggu jawabannya Akmal ya. Dari Triana, absen 36, 10 MIPA 2 ya. Saya terbayang produktif itu sebuah kegiatan yang sangat menyibukkan diri. Memproduktifkan diri, menghasilkan sebuah karya-karya yang pastinya hal-hal yang membawa dampak positif. Oke. Kemudian dari Lukman, pengertian produktif adalah sebuah bentuk dari sikap yang dimana ingin akan selalu untuk dapat terus berkarya menciptakan sebuah yang akan memiliki nilai manfaat baik terhadap dirinya sendiri serta diri orang lain. Produktif merupakan komitmen untuk maju dan motivasi untuk berbuat lebih. Itu dari Diajeng tadi. Baik, benar semua ya. Apa yang teman-teman sampaikan adalah benar semua ya. Jadi produktif itu arahnya ke sana teman-teman. Jadi teman-teman tidak menyia-nyiakan waktu. Ada kesempatan teman-teman ambil. Teman-teman merencanakan apa yang akan teman-teman impikan. Teman-teman melaksanakan apa yang teman-teman telah rencanakan. Itu produktif. Jadi hari-harinya teman-teman, detik demi waktunya teman-teman, waktu demi waktunya teman-teman, itu teman-teman sibukkan, teman-teman gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Produktif tidak berbicara hanya terkait karya ya. Maksudnya dalam artian bukan hanya teman-teman menghasilkan karya itulah produktif. Tidak. Teman-teman belajar, teman-teman membaca buku, teman-teman ikut kajian, teman-teman ikut seminar seperti ini adalah hal-hal produktif. Maka dari itu, mengapa kita harus membangun? Ya tadi gitu. Kalau kita tidak tersibukkan dalam hal kebaikan, maka kita akan tersibukkan dalam hal produktif. Nah, ada hal yang menarik yang diungkapkan oleh Buya Hamka. Teman-teman, jadi Buya Hamka adalah seorang kelahiran Minang yang memiliki banyak karya, banyak tulisan,
Beliau merupakan seorang ulama juga, sastrawan. Pandemi, kita dikurung, kita di lockdown, kita dengan kondisi apapun itu, kita bisa mencontoh Buya Hamka. Buya Hamka memiliki suatu karya hebat dengan kondisi yang serba sulit. Memiliki suatu karya hebat dengan kondisi yang sangat terbatas gitu ya. Banyak karya, banyak buku yang dihasilkan. Maka kalimat yang menarik salah satunya dari Buya Hamka adalah salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum menolak. Tiap-tiap dari kita itu memiliki pikiran. Allah anugerahkan akal, Allah anugerahkan cara berpikir. Nah, sekarang terdengar teman-teman? Ya, saya ganti pakai HP ya. Nah, artinya adalah tiap-tiap dari kita itu Allah anugerahkan tuh akal yang begitu mulia tuh. Maka dari itu jangan sampai akal yang mulia ini, kesempatan yang mulia ini kita kurung dengan tubuh kita yang malas gitu. Kita tidak suka dalam hal menyebabkan dalam kebaikan. Maka itu sungguh disayangkan teman-teman semuanya. Maka dari itu ketika teman-teman memiliki kesempatan untuk berbuat baik, teman-teman memiliki kesempatan untuk memiliki pertemanan yang baik, teman-teman memiliki kesempatan untuk memiliki lingkungan baik, maka jangan sampai teman-teman menyia-nyiakannya. Apakah ada mas kesempatan lingkungan pertemanan yang baik? Ada. Kalau saya, yang saya ikuti ketika SMA, untuk menunjang biar saya tetap memberikan perlakuan yang baik, memiliki perilaku yang baik dalam artian berusaha untuk memberikan kesempatan bagi pada jiwa dan raga saya untuk sama-sama berbuat baik, saya ikutnya Rohis. Ya tadi gitu, dari Rohis saya banyak hal yang kemudian saya dapatkan. Bukan hanya itu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, tapi juga berusaha menyibukkan diri dalam hal kebaikan. Bukan hanya terkait agenda-agenda Rohis. Nyatanya saya bisa membuktikan kepada teman-teman itu. Kita masih bisa loh ngaji dengan tetap memiliki prestasi, dengan akademik yang terjaga. Dan tidak jarang dari teman-teman saya itu juga bukan hanya prestasi dalam akademik, olahraga, dan lain sebagainya pun juga demikian. Artinya tidak menghalangi untuk kita bertumbuh, tidak menghalangi untuk kita berprestasi. Ada dua modal penting yang kemudian patut untuk kita sadari ya. Dua modal penting yang kita bangun dalam membangun pribadi yang berkualitas dan produktif ya. Dua hal yang harus kita pegang adalah satu, terkait spiritual, yang kedua adalah terkait prestasi. Maka dari itu, kesempatan yang begitu mulia ini teman-teman, mari kita jadikan untuk motivasi ya. Kita menjadi sebaik-baik siswa dengan memiliki pencapaian prestasi, dan kita pun juga tidak lupa dengan kewajiban kita menjadi seorang hamba gitu, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua hal itu yang patut untuk kita jadikan landasan gitu ya. Jadi dua modal penting yang bisa kita lakukan untuk menjadi siswa produktif adalah kita harus memiliki prestasi, kita harus memiliki spiritual. Nah, prestasi ini banyak teman-teman. Bukan hanya terkait akademik, lomba dan sebagainya. Teman-teman bisa seni, teman-teman bisa menyanyi, teman-teman bisa menggambar, teman-teman bisa olahraga, bahkan teman-teman bisa jualan cupang gitu. Itu juga bagian dari prestasi gitu. Jangan sampai kesempatan ini jangan sampai teman-teman sia-siakan itu. Jadi teman-teman memiliki apa, potensinya apa, silakan jadikan itu menjadi prestasinya teman-teman. Yang kedua adalah tadi, modal yang kedua adalah yang harus kita sadari adalah kita harus memiliki, karena melalui ibadah tunduk dengan siapa pencipta kita. Kita mengakui kelemahan kita. Jadi ini, silakan teman-teman lihat, ada dua modal penting, prestasi dan spiritual. Prestasi tadi yang teman-teman bisa katakan apapun potensinya teman-teman. Ada yang olahraga, ada yang pramuka, dan lain sebagainya, itu bagian dari prestasi ya. Tapi jangan sampai lupa dengan yang kedua ini, spiritual. Ibadah-ibadah kita, bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Kalau saya mencoba mengikhtiarkannya, berusaha untuk menempati poin kedua ini dengan ikut Rohis. Jadi teman-teman bisa melihat ya, prestasi-prestasi dan lain sebagainya itu. Sampai sekarang pun, untuk menunjang spiritual yang saya usahakan, saya mengikuti lingkungan yang baik, yang saya yakini itu baik untuk saya sendiri, dan insya Allah juga bisa bermanfaat. Mengikuti apa? Rohis. Ah, yang benar mas? Iya benar.
Silakan teman-teman bisa merasakan sendiri ya, berapa pengaruh pembinaan di Rohis itu untuk menunjang prestasi, menunjang amal-amal. Itu dulu saya rasakan banget ya teman-teman. Sampai sekarang pun masih saya rasakan. Dan alhamdulillah saya masih istiqomah dengan hal itu ya. Apa? Prestasi dan spiritual. Prestasi banyak ya. Teman-teman jangan membatasi dalam hal akademik saja. Teman-teman potensinya apa? Silakan. Itu jadikan itu prestasinya teman-teman. Bagaimana cara memperolehnya? Jelas ya, yang pertama adalah kita harus belajar. Bukankah kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang siswa, kewajiban kita belajar ya. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan ibu hingga liang lahat. Thalabul ilmi walau bisi. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kita memiliki kesempatan menjadi siswa SMA Negeri Tejo. Teman-teman punya potensi apa? Ya tadi, usaha, ataupun teman-teman olahraga, seni, bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mencari lingkungan. Cari lingkungan yang mendukung. Cari lingkungan yang mendukung. Setelah belajar, kita memiliki kegigihan dalam belajar, kita memiliki lingkungan yang mendukung. Dari kelas 10, 11, sampai 12, hingga sekarang ya, kalau bagi saya pribadi ya, 3 hal ini yang kemudian saya gigit ya. Nah, jika teman-teman belajar ya terkait biologi ya, maka lingkungan, environment itu berpengaruh 70% daripada 30% yakni dari genetik. Silakan teman-teman putuskan, silakan teman-teman pilih lingkungan yang mana yang paling mendukung teman-teman. Pertama belajar ya, karena kewajiban kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang siswa, kita mendapat amanah untuk belajar. Ketiga adalah kita tidak melupakan ibadah. Kita bermunajat kepada Sang Maha Pencipta. Kita memohon kemudahan kepada Sang Khalik ya. Bagaimana 3 hal ini bisa didapatkan? Kalau dari saya pribadi, dulu mengikutinya bergabung dengan teman-teman Rohis. Saya rasa kita memiliki pilihan ya teman-teman ya. Pada intinya bagaimana cara membangun itu adalah dengan 3 hal ini. Kita belajar secara lingkungan yang mendukung untuk tujuan kita. Kita ingin menjadi siswa produktif seperti apa, kita ingin menjadi siswa yang seperti apa, dan kita tidak ingin melupakan kewajiban kita untuk beribadah. Dan alhamdulillah, ketika saya menemukan lingkungan yang tepat, 3 hal ini mendorong saya. Gitu. Dan alhamdulillah banyak hal yang kemudian saya dapatkan ya, ketika saya mengikuti Rohis ya. Karena saya berbicara dari apa yang saya alami, saya berbicara dari apa yang telah saya lakukan. Gitu. Saya sharingkan kepada teman-teman siswa baru di sini. Prestasi-prestasi tadi, kemudian berpengalaman, bermula dari saya diizinkan oleh Allah untuk ikut Rohis. Banyak hal yang kemudian terbuka pemikiran saya. Saya bisa jadi kemana-mana gitu. Kemudian saya didorong untuk beramal ibadah, dan lain sebagainya. Masih banyak banget. Bahkan dalam hal keterampilan pun, saya dilatih itu, di Rohis ini. Bagaimana bisa berbicara di depan umum, yang semula grogi, kemudian diajari desain grafis, belajar CorelDRAW, itu di mana? Ya, saya belajarnya di Rohis. Nah, maka dari itu kesimpulan yang mungkin bisa saya sampaikan pada teman-teman adalah kita biar menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang unggul, maka kita melakukan amal-amal yang produktif. Kita memiliki cita-cita. Kita tidak menyalahkan kondisi. Jadi seperti itu kuncinya teman-teman, saya bagikan kepada teman-teman siswa baru dari apa yang saya alami dulu ketika SMA dan sampai sekarang. Bahkan ketika saya di kuliah pun bisa mendapatkan banyak hal ya. Tadi sedikit beberapa prestasi juga, kemudian pengalaman ini itu dan sebagainya. Basicnya dari apa? Ya juga dari SMA. Proses pembelajaran saya di SMA itu sangat berpengaruh ketika kuliah nanti gitu. Asli itu, sangat berpengaruh itu. Itu menjadi model yang besar bagi saya untuk menjalani kehidupan di kuliah. Demikian saya rasa cukup, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita mengingat kata-kata BMK, salah satu pengadilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Mendahulukan istirahat sebelum lelah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.